Nah, di bagian sini ya, teman-teman kalau buka laptop, buka di Chrome ya, ini ada kotak di sisi kanan, terlihat kan? Ya, di sini, kemudian nanti ada yang namanya Sheets. Ini, kita coba, dia ada bagian blanknya ya, blank kosong ya. Nah, kayak gini, ada blank kosong, bisa schedule juga. Nah, di sini ada folder-folder yang kita pernah buka ya, atau yang kita simpan gitu. Nah, ini beberapa data yang saya miliki gitu ya. Kalau kita mau buka blank, kita bisa di sini ya, blank spreadsheet gitu, bisa. Nah, kalau gini masih polosan gitu ya. Kita bisa kasih nama ya, titelnya apa gitu, data entry, mini course gitu. Wis. Nah, di sini ya hampir sama dengan Microsoft Excel ya. Kita juga bisa menyalakan share-nya. Nah, ini yang keunggulan dari Google Sheet kan, kita bisa melihat ataupun kita bisa nge-share di berbagai email ya, berbagai orang gitu. Kita kalau punya emailnya ya silahkan ditambahkan aja. Seperti ini misalnya. Atau kita mau masukin nama baru gitu juga bisa. Nanti akan ada notifikasi dan pemberitahuan kepada pengguna yang kita share gitu. Atau kita kalau mau nge-share via link juga bisa ya. Jadi kayak gini. Nah, ini kita edit ya. Kita bisa ubah viewer atau editor atau komentar. Jadi pengguna yang kita share linknya ini apakah hanya bisa melihat atau bisa ngasih komentar atau bisa juga mengedit bersama gitu. Jadi di sini editor. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu terkait fundamental dari eh, Microsoft Excel dan Google Sheet gitu ya. Nah, ini ada juga memanfaatkan fungsi matematika. Hampir sama seperti tadi ya, sum. Nah, kalau sum ini kan penambahan berarti ya, sama dengan sum, kemudian angka ini. Kita coba di sini ya, sum. Sum itu artinya is penambahan dari berbagai sel. Satu, buka kurung dulu ya, di drag ini bisa sama dengan jumlahnya 42. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari sini. Jadi eh, salah satu keunggulan juga dari Microsoft Excel ataupun Google Sheet, kita bisa menambahkan ya. Nah, ini ada contoh rumusnya juga. F17 berarti dari sini. F17 angka 6, F18 angkanya 5, F15 angkanya 10, F20 angkanya 21. Ini ada contoh rumusnya juga di sini. Gitu. Jadi di sini juga ada contoh-contohnya. Nah, ini ada juga C30 sampai C34, hasilnya 2442. Stok baru datang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah kebayang juga untuk yang lain ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini ada yang sudah familiar atau mungkin baru yang baru mengetahui gitu ya. Tapi sudah pernah tahu ya, sudah pernah mengerti ya, tapi mungkin belum secara maksimal gitu prakteknya atau baru kadang-kadang gitu kan mencobanya. Kalau Microsoft Excel apakah bisa online? Sejauh ini belum bisa online secara live ya. Jadi kalau Microsoft Excel itu setahu saya dia harus di-share dulu ke email tertentu ataupun kita ngirim filenya kayak gitu. Jadi belum bisa kita kerjakan secara bersamaan seperti ini Kak. Gitu. Memang keunggulannya kalau kayak gitu kan kita nggak harus pakai internet gitu. Ketika kita membutuhkan proyek yang offline ataupun pekerjaan yang offline itu bisa pakai Excel nggak apa-apa. Namun kalau untuk online saya lebih prefer menggunakan Google Sheets karena juga dari pihak kita mengerjakan secara real time ya lebih mudah kapanpun ya praktis dan secara kita akan mereport atau mengirimkan hasilnya kita bisa tinggal tambahkan aja gitu. Misalnya email pimpinan kita atau email klien kita bisa tambahkan. Nah, ini masing-masing ada rumusnya ya. Ada average juga, average itu rata-rata gitu. Nah, ini average.
yang dari sini ya. C4, nah rata-ratanya 440 hari. Kalau jumlahnya pakai sum, kalau average itu rata-rata. Ya, kemudian ada besar kecil juga, max dan min. Nah, di sini ada max, nilai terbesarnya berapa dari angka ini. B74 sampai B78, ini kan B ya, 74, 78. Jadi kita mainnya memahami kode huruf di atas ini namanya kolom. Kalau yang angka ini sel ya, sel nomor berapa gitu. Nah, di sini kita bisa max nilai besar berarti ya. B74, B78 ya, 2000, 2.300.000. Nah, didapatkan ini. Kalau yang min nilai paling kecil ya 70.000 gitu. Jadi kita nggak manual ketika nyari kayak gini. Apalagi kalau jumlah data angkanya besar ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja gitu kan. Kita tinggal masukin ini selnya sampai berapa angkanya. Kalau sebagai komen itu kita cuma bisa ngasih komentar, Mbak. Ya, jadi misalnya kayak gini, komen. Oke, nanti di sini dia bisa kasih komentar gini. Ini Kak, ya, nih komen tuh ya ngasih gini aja. Tes. Nah, nanti orang yang kita share linknya itu cuma bisa ngasih komen. Mungkin kalau ada kayak semacam dibutuhkan feedback atau evaluasi ya dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nanti orang-orang tertentu yang kita undang, yang hanya bisa memberikan komentar itu nanti akan kasih komentar gitu di sel-sel tertentu yang memang dia perlu dievaluasi atau diberikan feedback gitu. Jadi si komentar ini nggak bisa ngedit Kak gitu, nggak bisa mengganggu-gugat apa yang kita kerjakan gitu. Tapi dia bisa kasih komentar tentang evaluasi ataupun feedback yang akan diberikan seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau viewer hanya bisa melihat, benar-benar dia hanya bisa melihat, tapi dia bisa menduplikasi. Tenang aja, duplikasinya nggak di download kok gitu. Bisa secara online juga, tinggal make a copy ya, atau buat duplikat. Nanti akan ada eh, di sebelah kiri gini ya, file ya. Nah ini kalau new bikin lagi, bikin baru gitu. Kalau open, open yang sudah ada. Kalau import, itu kita mengambil data yang sudah kita save di lokal. Nah, biasanya kita nanti di sini make a copy atau bahasa Indonesianya buat salinan seperti itu. Nah, kalau mau share di sini sama ya, share juga bisa, masukin email juga bisa, email di swell, kemudian download. Nah, format download di Google Sheet ada juga XLSX ya, ada juga ODS, PDF, HTML, CSV juga bisa, kemudian TSV seperti itu ya. Betul, editor lebih luas Kak. Kalau kalau memang yang editor itu memang kita kerja bareng ya. Karena apa? Karena kalau yang editor tuh nggak tahu kerjaannya, takutnya file pada hilang, ya kan? Karena misalnya entah kehapus atau kepencet atau sengaja emang ngilanginnya gitu Kak. Bisa, editor juga bisa komen lebih leluasa Kak. Kalau viewer ya hanya melihat aja gitu. Nah, ini kan saya juga editor ya. Bisa juga bikin komentar, bisa juga ngasih tambahan gitu. Nah, ini ada logika if juga, if kalau if kan jika ya. Gini, ini lebih advance sih. Nanti teman-teman bisa melihat juga. Biasanya kalau yang saya kerjakan sih lebih ke input data, kemudian nanti kayak insight-nya itu yang bisa diambil apa gitu ya. Insight dari apa namanya, kayak data-data ini tuh apa gitu. Nanti akan saya perlihatkan juga. Nah ini kayak gini, belanja bulanan ya ke segini, 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 saldonya 200.000. C14 dikurangi D14. Berarti ini 800.000 kurangi 600.000. Kurang atau sisanya 200.000. Saldo akhir 50.000. F14 ya. Kemudian dibagi ini ya. Oh di jumlah, sorry. Dikurang. F14 kurang 150 jadinya 50.000 gitu. Oke, kemudian latihan operator di Excel.
Nah, ini kita bisa juga melihat ya kalau di sini rata-rata kita gunakan average, terbesar kita menggunakan max, di sebelah kiri bisa dilihat teman-teman ya, min, ini rank ya. Seperti itu ya teman-teman, sum, average. Nah, ini bisa juga masukin gambar ya di Excel ataupun Google Sheet. Cara masukin gambar, insert ya, kemudian image di sales ataupun oversales. Kalau ini di oversales, dia nggak masuk salah satu sel kan. Tapi kalau kita mau masukin bisa di sini. Titik tiga ya, ada titik tiga sebelah kanan, ya kan. Nah, di sini. Oh, kalau ini drawing ya, drawing. Yes. Tapi bisa kalau misal mau masukin gambar, contoh, saya screenshot bagian ini, saya pengen masukin di sini ya, di copy paste ya. Ini sudah masuk gambarnya. Nah, kita mau masukin di salah kayak gini kan bisa ya kayak gini. Tapi ini oversell namanya. Kalau kita disuruh melampirkan gitu ya, kita oversell aja nggak apa-apa. Namanya oversell kayak gini ya. Karena dia di atas beberapa sales. Nah, kalau mau masukin di sel tertentu, kita bisa gini, titik tiga, put image in selected cell atau di sel terpilih ya. Nah, contohnya di sini sih, di I40 gitu. Kita bisa masukin. Cuma nanti jadinya kecil banget. Nah, kayak gini kecil. Kita harus besarin. Nah, supaya terlihat. Tapi biasanya kalau saya sih di oversell sih di atas, di apa namanya? Tidak nempel, tidak termasuk di dalam selnya, tapi di luarnya, di permukaan. Seperti itu.